Mantap. Bagi kalian yang belum subscribe channel Satria Wijoyo, untuk bisa dibantu channel ini dengan cara di subscribe bosku. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe dimohon kerendahan hatinya untuk mensubscribe. Nah, jadi hari ini kita masih bersama mobil ini lagi, Grand New Avanza Veloz 2016 warna silver. Ini mobil saya sudah pakai agak lama dan mungkin bisa merasakan kelebihan dan kekurangannya selama memakai mobil ini. Saya pernah bawa mobil Avanza sebelumnya dan mobil ini terasa suspensinya itu lebih refine ya. Refine itu maksudnya dia tidak lebih empuk tapi dia sedikit lebih keras menurut saya. Dan itu membuat Avanza ini tidak begitu limbung saat kita pakai untuk jalan kenceng. Dan overall kaki-kakinya lebih senyap. Mungkin karena ini mobil lebih baru ya, karena dulu saya punya Avanza itu 2014. Dan itu sama ini kaki-kakinya lebih kedap, ini lebih senyap. Cuman menurut saya ini sedikit agak keras. Maksudnya agak keras itu dia tidak limbung di kecepatan tinggi, tapi untuk menghajar lubang-lubang itu dia lebih enak gitu ya. Pokoknya saya bingung menjelasinnya, saya ngomongnya lebih refine gitu aja. Selanjutnya, ini mobil daripada Avanza sebelumnya itu punya kekedapan kabin yang lebih bagus dari Avanza yang sebelumnya. Kalau saya baca-baca di forum itu, saya kan nggak bisa ngukur ya kalau kekedapan gitu berapa desibel gitu mungkin. Cuman kalau forum-forum dan sebuah artikel yang secara teknis membahas tentang mobil ini, dia lebih kedap 19% daripada yang lama. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah ini ya, tentang joknya. Jadi itu dia punya support jok. Ini support jok itu kayak konturnya jok itu. Nah, konturnya jok itu dia lebih bagus. Yang keempat adalah mobil ini, Avanza ini, Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia itu adalah mobil satu-satunya yang penggerak roda belakang di kelasnya. Jadi itu bukan apa namanya satu-satunya mobil penggerak belakang, tapi di kelasnya ini adalah mobil satu-satunya yang penggerak belakang. Nah, karena mobil ini adalah mobil penggerak roda belakang, jadi mobil ini punya harga jual yang lumayan tinggi, lumayan kuat. Karena harga jual yang lumayan tinggi, jadi kita bisa menjual mobil ini kapanpun. Maksudnya dijual mudah gitu ya. Misal kita kalau mau menjual lagi mobilnya gitu, karena ini mobil sudah umat dan banyak sekali, dan ini adalah mobil terlaris saat ini. Jadi seperti itulah ya keunggulannya ya. Dan selanjutnya adalah karena ini mobil sejuta umat, ini mobil itu punya spare part yang sudah tersebar luas seluruh Indonesia Raya. Jadi tidak perlu khawatir dengan, mungkin dia punya nama juga Toyota gitu ya, dia punya jaringan servis mobil yang bengkel servis mobil yang apa namanya, yang banyak, yang besar, yang luas. Jadi mungkin kalian tidak perlu khawatir buat kalau mobil ini rusak, kalau apa gitu ya. Meskipun ya saya yakin tidak semua orang itu bahkan servis mobilnya itu di bengkel resmi ya. Jadi itu saya yakin itu pasti ada yang ke bengkel temen atau ke bengkel kita yang biasa ke sana, atau ke bengkel apalah itu yang laris, yang testimoninya bagus atau apa. Tapi overall mobil ini cukup aman dan cukup baik, reputasinya mantap. Terus selanjutnya, mobil ini itu praktis ya. Jadi poin kelima, mobil ini itu praktis. Dan saya di rumah itu pernah mencoba beberapa mobil, Fortuner, Pajero Innova atau yang lain-lainnya. Cuman saya rasa Avanza ini kelebihannya adalah mobil ini cukup praktis. Jadi untuk misal saya niat mau beli soto atau beli bakso gitu ya, jadi itu kalau bawa Pajero kayaknya terlalu ini ya, terlalu over gitu. Tapi kalau bawa ini tuh kayaknya lebih enak gitu ya, lebih praktis, lebih gampang, parkirnya gampang, pokoknya mantap lah. Oke, selanjutnya adalah untuk generasi Avanza yang model ini, yang mesinnya 2NR dan yang Veloz ya. Kalau saya ini tipenya yang Veloz, saya nggak tahu kalau yang bukan Veloz. Dia udah dapat kunci yang immobilizer. Jadi kuncinya itu
ada modul magnetnya, bukan modul magnet ya, jadi di kuncinya itu ada magnetnya, dan di mobil itu ada receivernya. Jadi ketika kunci kontak itu diputar ke posisi on, itu mobil harus mendetek bahwa magnet yang ada di dekat kuncinya itu sesuai dengan yang di modul receivernya mobil ini. Jadi kalau nggak sesuai, dia nggak akan nyala walaupun bisa keputar ya. Selanjutnya untuk saya dengan tinggi 173 cm duduk di jok bagian belakang ini terasa lumayan lega, lumayan luas, dan itu tidak menjadi sebuah masalah buat saya. Oke, jadi selanjutnya adalah mobil ini itu sudah punya kamera parkir dari bawaannya. Jadi memudahkan kita untuk melihat bagian belakang, karena ya zaman sekarang udah zaman seperti ini ya, kalau mobil nggak ada kamera parkir itu susah buat parkir mundur atau buat manuver mundur dan begitulah ya. Dan mobil ini kebetulan sudah ada kamera parkirnya, mantap. Dan selanjutnya adalah mobil ini itu pelipatan baris ketiga dan kedua itu sudah split ya. Ya kalau baris kedua itu mungkin sudah banyak yang split, tapi ini bagusnya baris ketiga itu sudah split. Jadi artinya dia waktu dilipat itu bisa separuh-separuh, dan itu 50-50%. Artinya apa? Artinya jadi ketika kalian membawa orang itu katakanlah 6 orang dan membawa satu barang yang lumayan besar, mobil ini masih bisa cukup untuk mewadahi kebutuhan Anda. Karena kalau yang sebelumnya itu kan baris ketiga itu pelipatannya sekali ya mobilnya, sekali joknya. Jadi nggak bisa bawa 6 orang plus satu barang, karena orang ke-6 pasti akan duduknya mau beli kayak di warung sate ya, harus sila. Oke, selanjutnya jadi itu ini jok belakang itu sudah ISOFIX. Jadi ISOFIX itu adalah jok yang dirancang sudah integrated untuk dia bisa membawa baby seat ya atau sejenisnya. Dan fitur ini menurut saya adalah fitur yang lumayan mewah, karena pertama kali saya nemu fitur ini tuh ada di Toyota Wish tahun 2004, itu ada ISOFIX, dan ternyata di Avanza 2016 ini sudah ada fiturnya. Mantap, istimewa Yogyakarta. Dan kenapa mobil ini bagus? Saya bilang bagus ya, karena usaha rental mobil itu kebanyakan pakai Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Dan menurut saya, kenapa banyak orang rental yang memberikan mobil ini untuk direntalkan, itu kan berarti ada sebuah nilai positif di mobil ini yang tidak dimiliki mobil-mobil yang lain gitu ya. Jadi bisa dianalogikan seperti itu gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian saja vlog saya tentang kelebihan Toyota Avanza ini, dan terima kasih yang sudah menonton. Dan bagi kalian yang suka tentang video-video otomotif, mobil, motor, dan saya juga suka sepedaan juga, jadi bisa didukung channel ini dengan cara di subscribe. Dengan mensubscribe channel saya berarti Anda memberikan kepedulian kepada saya untuk saya bisa berkembang ya, gitu ya. Jadi jika ada kata-kata yang kurang sopan dan kurang berkenan di hati saudara, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin video kedepannya saya bakal bikin kekurangan Toyota Avanza ini. Jadi tidak adil ya kalau kita bikin kelebihannya saja, karena setiap mobil pasti ada kekurangannya teman-teman. Oke, saya Satrio Wijoyo pamit. Salam safety driving bosku. Dadah. Ini ada bempernya lagi. Ini hitam-hitam karena kemarin parkir di sebelah itu hardtopnya ini gitu. Dia kalau digas sedikit keluar hitam-hitamnya, dan kebetulan knalpotnya pas di sini, jadi ini jadi hitam. Nggak apa-apa, nggak kotor itu. Terus selanjutnya di belakang ada spoiler asli juga Toyota. Ada defoggernya cuy, defogger. Terus Avanza di sini tulisan 15 Veloz. Kalau yang 1300 ini nggak ada tulisannya, cuman Veloz gitu aja.